Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini ya saya akan sharing ya mengenai masih mengenai bab energi ya. Karena manusia juga merupakan salah satu makhluk energi ya, dan di dalam diri kita juga ada energi mikrokosmos ya, dan di alam semesta juga ada energi yang terhampar luas, yaitu merupakan suatu bahan mentah yang bisa kita olah menjadi apa aja gitu ya. Jadi yaitu yang berupa energi makrokosmos yang bisa kita sinkronisasikan dengan apa yang ada di dalam diri kita ya. Nah, tapi yang kita bahas ini ya, mengenai energi yang ada di dalam diri kita ya, masih ini ya, menyambung ke tema yang kemarin, bahwa sebenarnya energi itu ya yang ada di dalam diri kita kalau misalkan sudah aktif itu bisa di ini ya, energi itu ibarat bahan mentah ya. Jadi bisa kita olah menjadi apa yang ingin kita olah. Nah, seperti itu. Apa menjadi tujuan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, begitupun energi kayak misal kemarin kan kita bahas mengenai cara mengaktifkan energi melalui yang ada di ini, cakra yang ada di telapak tangan ya. Jadi di telapak tangan ini kan ada cakra. Nah, di sini, nah kita aktifkan itu melalui pernafasan segitiga. Nah, karena dengan pernafasan itu kan situasi kondisi kita menjadi tenang, pikiran kita tenang. Nah, itu agak batuk ya. Jadi melalui pernafasan segitiga. Nah, ini untuk pengenalan energi secara dasarnya ya. Jadi biar aktif itu harus sering kita latih. Semakin sering dilatih itu akan semakin bagus. Dan pernafasan kita supaya nantinya bisa ada peningkatan ke lebih baik atau lebih sempurna dari sebelumnya, itu juga diusahakan juga sering dilatih ya, karena kalau untuk meditasi atau semedi itu digunakan pernafasan halus. Semakin halus itu akan semakin bagus. Ya, karena pernafasan yang halus itu juga membutuhkan suatu latihan tertentu, nggak instan ya. Kalau misalkan untuk penyerapan energi alam di siang hari, untuk kekuatan energi tenaga dalam, mengaktifkan energi tenaga dalam, itu pernafasannya pakai pernafasan kasar ya, karena menyerap energi dengan kekuatan fisik juga kita harus kondisi fit ya, kayak gitu ya. Sehingga energi alam itu terserap dan tersimpan di dalam kundalini. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, yang kita bahas kan energi yang untuk ini disalurkan ke tangan. Jadi setelah ininya aktif, nah nanti kita penyaluran energi ke tangan. Itu nanti manfaatnya banyak. Jadi kita bisa mendeteksi energi-energi yang ada di sekitar kita, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Nah, seperti itu ya. Nah, selain itu, kalau energi yang ada di dalam diri kita itu sudah aktif, itu bisa mengobati diri sendiri. Jadi bisa untuk pengobatan, ya. Pengobatan uh, ya tentunya melalui sugesti ya. Itu udah pasti sugesti ataupun keyakinan. Nah, itu bisa untuk mengobati diri sendiri. Jadi kalau misalkan tubuh kita kan diciptakan sempurna, lebih sempurna dari makhluk yang lain ya. Itu kalau kita mempunyai kepekaan terhadap diri sendiri, nah kalau misalkan kita terkena sesuatu hal yang apa ya, kayak misal gejala sakit apa, kayak misal flu, apa kurang sehat, apa masuk angin, atau kok terasa badan gimana. Nah, itu kan biasa ada tandanya. Nah, itu juga bisa kita bisa menyalurkan energi ke bagian-bagian mana yang sakit. Kayak misal kita pusing kepala nih karena minum es misalkan ya, yang masuk angin, ataupun perutnya mules karena makan cabai, ya kita kurangilah makan cabai. Tapi selain itu juga kita bisa menyalurkan energi ke bagian tubuh kita yang membutuhkan sehingga bisa sembuh. Itu energi bisa bisa dipakai untuk pengobatan diri sendiri ya.
Karena sebenarnya Allah sudah menciptakan tubuh kita secara fisik dan secara batin itu bisa untuk mengobati diri sendiri secara otomatis sebenarnya. Kayak gitu. Kayak misalnya kita terluka, misal tangan kita tergores peso, misal lagi masak ya, tergores peso sedikit. Itu kan meskipun kita tanpa diobati yang tanpa ke dokter apa itu bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Seperti itu sebenarnya. Begitupun penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, sebenarnya kita sudah dikasih sinyal, sudah dikasih sinyal dan solusi bagaimana cara pengobatannya dan bagaimana cara penyaluran energi itu supaya sakit kita itu berkurang. Itu bisa untuk menyembuhkan. Makanya kan kalau nenek moyang zaman dulu ya, leluhur kita itu jarang yang terkena sakit. Terutama sakit-sakit yang ringan kayak masuk angin, kayak flu, pilek atau ya yang ringan kayak kehujanan gitu kan masuk angin, itu bisa dengan sendirinya pengobatan secara otomatis diri sendiri ya. Memang sih ada tata caranya juga ya. Terus bahkan penyakit-penyakit yang mungkin ya kalau paham mengenai kesehatan penyakit dan juga energi. Nah, penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis itu juga sebenarnya bisa disembuhkan dengan energi ya, karena energi itu multifungsi. Nah, ibarat bahan mentah ya, bahan mentah yang ada di alam semesta dan yang ada di dalam diri kita disinkronisasikan sehingga untuk dipakai untuk manfaat, untuk tujuan tertentu yang bermanfaat buat diri kita dan keluarga kita. Nah, bahkan ada nenek moyang kita dulu yang ahli ya pengobatan, mengobati segala macam penyakit tanpa obat, tanpa ramuan. Nah, itu ada juga ya tanpa obat, tanpa ramuan. Kan kebanyakan kalau misalkan pengobatan suatu penyakit biasanya itu menggunakan obat-obat kimia. Ini nebus, dicek nanti kayak misal kita ke dokter ya, maaf ya kalau ke dokter atau rumah sakit biasanya kan dicek nih ini gejalanya apa, sakitnya apa, terus nanti solusinya apa nih, dikasih obat apa, dikasih resep untuk nebus ke apotik atau ke obat, toko obat ya, atau ke apotik biasanya. Apotik yang ada di rumah sakit kan, atau di luar bisa juga. Nah, atau mungkin kita bisa dengan pengobatan tradisional dengan menggunakan ramuan-ramuan tradisional. Itu bisa juga dengan ramuan-ramuan kayak misal daun-daunan yang itu banyak manfaatnya, kayak misal ramuan rempah-rempah, ramuan apalah yang banyak sekali di alam semesta itu Allah sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah yang itu merupakan obat-obatan ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ya. Sebenarnya ada. Cuman itu memang ya hanya orang tertentu yang paham itu ya. Kayak misal pengobatan, mengobati segala macam penyakit tanpa obat, tanpa ramuan. Nah, itu juga ya nggak semua orang bisa. Jadi yang paham dan ngerti dan bagaimana cara solusinya dan punya energi yang banyak dan bisa cara menyalurkannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misal untuk kita-kita yang energinya masih taraf belajar, masih ya sedikit, ya punya energi sedikit dipakai habis. Terus kita ngolah lagi, dipakai lagi gitu. Kebanyakan makainya, pakai energinya daripada kita mengumpulkan, menyerap energi ataupun mengolahnya, menyimpannya ya. Jadi ya sering kehabisan stok energi. Jadi mungkin kalau misal untuk kita disalur-salurkan ke yang lain mungkin ya nggak ada stoknya ya. Tapi kalau beda kalau dia seseorang yang paham mengenai energi, dia bisa menyerap, mempunyai wadah yang besar. Jadi bisa menyerap semaksimal mungkin energi alam, terus bisa diolah, bisa disimpan, bisa disalurkan untuk menolong orang lain. Kayak misalkan mengobati yang ya yang mungkin nggak ada biaya ke dokter, terus diobatilah pakai penyaluran energi gitu kan. Terus kayak misalkan yang di dokter nggak divonis nggak sembuh, nggak bisa disembuhkan atau mungkin hanya bisa dikurangi,
Nah, disaluri energi melalui energi prana, energi inti ya, energi murni, itu nanti bisa sembuh. Karena memang energi itu merupakan suatu bahan dasar, ibarat makanan tuh kayak berasnya gitu loh. Jadi bahan dasarnya, jadi bisa kita olah menjadi apapun energi itu. Termasuk untuk pengobatan diri sendiri, bisa pengobatan untuk orang lain, misal keluarga kita, saudara kita, atau siapa teman kita, itu bisa. Kayak gitu, asalkan kita stoknya ada dan cara penyalurannya itu bisa ya. Itu penyakit karena sebenarnya eh, kalau kita punya energi yang kuat ya, tangan kita itu sudah aktif, itu bisa untuk mengobati ini, mengobati seseorang, kayak misal mengobati ya teman, saudara atau keluarga kita atau saudara. Karena tubuh yang setiap orang kan punya energi ya, baik itu energi yang lemah atau yang kuat atau yang sedang atau yang rendah atau yang tinggi itu punya. Nah, kalau orang yang sakit, kondisi sakit ya, entah sakit apapun, apa masuk angin, apa sakit yang ringan atau sakit yang berat atau yang mungkin ya yang sakit dalam kayak penyakit dalam kayak misal kayak jantung, paru-paru, apa liver, itu kan nggak kelihatan ya. Tetapi kalau seseorang punya energi yang kuat, itu bisa mendeteksi tanpa menyentuhnya gitu. Jadi hanya meraba, meraba juga ada jarak ya, nggak nempel ke badan si pasiennya. Jadi hanya merabanya saja, itu tangan kita sudah bisa merasakan di titik-titik mana sakitnya atau sakitnya bagaimana, parah atau enggak. Nanti bagaimana cara solusinya untuk menguranginya. Kira-kira penyakit ini butuh proses berapa lama untuk terapi pengobatannya. Nah, itu paham biasanya orang-orang yang seperti itu, yang spesialis pengobatan tanpa obat, tanpa ramuan. Nah, itu dengan penyaluran energi. Karena seseorang yang kondisi fisiknya sehat, nggak terkena suatu penyakit ya, dan juga seseorang yang terkena suatu penyakit, baik itu penyakit yang ringan ataupun yang berat, atau penyakit secara fisik kelihatan, atau penyakit yang ada di dalam ya, kayak daleman ya, yang ada di kayak jantung, liver, apa lambung, itu kan nggak kelihatan ya. Itu bisa dideteksi dengan ini, dengan kekuatan energi kita. Kalau kita energinya tinggi, bisa mendeteksi itu seseorang nih sakitnya apa, di mana, itu nanti tangan kita itu ya, tangan kita itu akan merasakan. Jadi kayak misal ini, oh kalau yang sehat energinya seperti ini, kalau yang sakit energinya beda. Seseorang yang sakit, terus nanti dideteksi lagi bedanya ini di bagian mananya, apa di bagian dada, apa di bagian leher, apa tulang punggung belakang, atau mungkin kayak misal sakit ini ya, habis jatuh lututnya sakit, atau mungkin di lambungnya, itu kan di perut ya, atau perut yang bagian kanan atau bagian kiri, itu tangan kita itu bisa mendeteksi itu di sebelah mana sakitnya itu, dan seberapa ini berat atau seberapa parah, apa sakitnya itu sudah parah, medium berapa, ataupun baru gejala, ataupun sedang gitu kan ya, ya harus segera diobatin, diantisipasi, ataupun ya masih baru-baru gitu kan, belum lama, itu bisa tangan kita untuk mendeteksi itu kalau kita punya energi yang cukup ya. Nah, makanya ada jenis pengobatan-pengobatan tertentu, khususnya nenek moyang dulu kita ya, itu bisa mengobati diri sendiri dan mengobati orang lain tanpa obat, tanpa ramuan. Ya tentunya kita ini ya, dengan juga harus sugesti atau punya keyakinan kita meminta kesembuhan kepada Tuhan ya. Tentunya itu seperti itu tuh sudah pasti, karena nggak ada daya upaya dan kekuatan kecuali daya upaya dan kekuatan dari Tuhan, bahwa segala ilmu yang ada di alam semesta, kekuatan-kekuatan kayak kekuatan energi, itu pun bersumber dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan semua itu untuk manusia ya. Jadi ya kita ini ya, kalau bisa berusaha untuk latihan lebih sering lebih bagus, itu untuk kita supaya bisa merasakan energi. Paling nggak kita ya
belajar dari dasar dulu, pengenalan energi yang seperti ini, karena energi itu juga kan level-levelan ya, ada tingkatan-tingkatannya. Nanti kalau kita sudah bisa untuk penyerapan, pengolahan, terus nyimpennya di dalam diri kita, nah nanti bisa dipakai untuk apa aja. Kayak misal untuk pengobatan diri sendiri, kayak misal kita masuk angin atau sakit-sakit ringan, itu bisa secara otomatis mengobati diri sendiri melalui energi itu. Bisa untuk kita membantu orang lain, meringankan penyakit orang lain, bisa juga. Tapi kalau untuk kita menyalurkan energi ke orang lain, mentransfer energi ke orang lain, kita harus punya stok yang cukup ya, supaya kita tidak kehabisan. Kalau kita kehabisan energi, maka nanti kita yang lemah. Nah, seperti itu ya. Jadi, ibarat energi itu ibarat bahan mentah, bisa dipakai untuk pengobatan segala penyakit. Insya Allah ya, kekuatan Allah ya tentunya itu akan segera sembuh. Tapi kan semua itu kan pasti ada perantaranya, lantarannya. Melalui kita berdoa, kita berikhtiar, kita harus yakin bahwa kesembuhan itu datang dari Allah. Tapi kesembuhan juga datangnya itu juga melalui perantara, kayak melalui perantara obat, melalui perantara herbal, melalui perantara orang-orang yang bisa dijadikan perantara seperti itu. Jadi kayak misal kita terlahir di dunia aja, kan nggak mungkin Allah menciptakan kayak Nabi Adam diciptakan dari tanah lempung terus langsung hidup, ditiupkan roh. Nah, kita kan ada prosesnya, ya kan, di dalam kandungan, terus di dalam kandungan 4 bulan ditiupkanlah roh, ada kehidupan. Nanti 9 bulan baru lahir ke dunia melalui perantara orang tua kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita pun, melahirkan kita di dunia pun pasti mempunyai melalui perantara kedua orang tua kita. Tanpa kedua orang tua kita, ya kita tidak akan terlahir ya. Meskipun yang menciptakan Tuhan, tapi semua itu ada perantaranya, seperti itu. Begitupun kita mempelajari sesuatu ilmu ataupun kita belajar agama, belajar kitab-kitab suci, belajar ilmu pengetahuan, itu pun melalui perantara seorang guru, ya kan, yang menyampaikan, yang memberikan petunjuk, yang mengarahkan, yang menuntun, membimbing, yang menunjukkan jalan, itu kan perantara guru juga. Ya meskipun ilmu itu datangnya dari Allah, dari Tuhan, semua ilmu itu milik Tuhan, tetapi untuk sampai kepada kita kan harus melalui perantara seorang guru, kayak gitu kan ya. Jadi ya ada baiknya juga ya kita belajar untuk memahami atau mengenal energi, bahwa nanti itu manfaatnya sangat sangat luar biasa sekali ya, bisa kita pakai untuk, bisa kita olah untuk apa saja. Nah, seperti itu, terutama untuk kesehatan kita, untuk sehat lahir batin, untuk pengobatan penyakit-penyakit di dalam diri kita, ataupun untuk membantu keluarga atau saudara kita. Nah, itu bisa ya, pengobatan tanpa obat, tanpa ramuan. Nah, selain itu juga kita ya harus sering-sering mendekatkan diri kepada Tuhan, karena segala daya upaya dan kekuatan itu hanya dari Allah, dan tidak ada kekuatan selain dari Tuhan, dan ilmu apapun itu juga sumbernya dari Allah ya, seperti itu ya. Semaksimal mungkin bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah, dan kekuatan itu datangnya dari Allah. Nah, seperti itu ya, kita harus tanamkan keyakinan seperti itu, sehingga kita nanti tidak tersesat ya. Nah, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.